Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahayu Amalia. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Mata kuliah Perencanaan Strategis SI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Capaian pembelajaran lulusan CPL dalam mata kuliah ini yaitu CPL 06 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menerapkan nilai humaniora sesuai dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. CPL nomor 9 mampu menganalisis, menemukan pola, dan merancang arsitektur enterprise. Capaian pembelajaran mata kuliah Perencanaan Strategi SI terdiri dari 2 CPMK, yaitu 1. CPMK 15 mampu menerapkan berbagai strategi, pendekatan, dan teknik dalam praktik mandiri maupun kelompok. 2. CPMK 20 mampu merancang arsitektur model basis data dan melakukan perencanaan sistem informasi untuk organisasi bisnis. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, saya akan memberikan panduan lengkap tentang strategi sistem informasi, khususnya alat metodologi dan kerangka kerja yang kalian butuhkan untuk mengembangkan rencana strategis yang efektif untuk sistem informasi. Pertama, mari kita bahas tentang alat yang digunakan dalam mengembangkan rencana strategis sistem informasi. Alat-alat ini membantu dalam analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Salah satu alat yang populer adalah Balanced Scorecard untuk IT. Ini mengukur kinerja SI dari 4 perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Ini membantu menyelaraskan tujuan bisnis dan IT. Selanjutnya, kita punya analisis SWOT. Ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang terkait dengan SI. Ini berguna pada tahap awal untuk memahami kondisi organisasi. Alat penting lainnya adalah analisis PESTEL, yang menganalisis faktor eksternal seperti aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang memengaruhi strategi SI. Ini membantu memahami tren teknologi dan peraturan yang memengaruhi organisasi. Alat manajemen portofolio IT juga penting. Mereka memantau dan mengelola investasi IT di seluruh proyek dan inisiatif strategis. Contohnya termasuk ServiceNow, Microsoft Project, dan Clarity PPM. Terakhir, kita punya alat arsitektur perusahaan seperti TOGAF ADM, Archimate, dan kerangka kerja Zachman. Ini mendukung perancangan sistem SI untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sekarang, mari kita beralih ke metodologi untuk mengembangkan rencana strategis SI. Metodologi menyediakan kerangka kerja sistematis untuk perencanaan. Salah satu metodologi kunci adalah perencanaan sistem informasi strategis, WART and PEPART. Ini melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal, mengidentifikasi peluang strategis IT, dan menyusun peta jalan implementasi SI. Ini memastikan strategi IT selaras dengan kebutuhan bisnis. Metodologi penting lainnya adalah Strategic Grid McFarlane. Ini mengkategorikan aplikasi SI ke dalam 4 kelompok berdasarkan dampaknya: dukungan, pabrik, turnaround, dan strategis. Ini membantu memprioritaskan pengembangan SI. Model tahapan pertumbuhan IT Nolan juga berharga. Ini menjelaskan tahapan perkembangan IT dalam suatu organisasi, inisiasi penularan, kontrol, integrasi administrasi data, dan kematangan. Ini membantu mengevaluasi kesiapan organisasi untuk mengadopsi strategi SI. Terakhir, ITIL, Information Technology Infrastructure Library, menawarkan praktik terbaik untuk manajemen layanan IT yang mendukung strategi SI. Ini berfokus pada efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna. Akhirnya, mari kita bahas kerangka kerja untuk mengembangkan rencana strategis SI. Kerangka kerja menyediakan struktur untuk mengintegrasikan strategi SI dengan strategi bisnis. COBIT Control Objectives for Information and Related Technologies adalah kerangka kerja tata kelola yang membantu merencanakan, menerapkan, dan memantau strategi SI. Ini berfokus pada pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan, dan optimalisasi sumber daya IT. TOGAF, The Open Group Architecture Framework, adalah kerangka kerja penting lainnya.
Ini membantu dalam merencanakan dan mengelola SI dengan ADM Architecture Development Method. Kerangka kerja Zachman mengatur arsitektur SI dari berbagai perspektif seperti perencana, pemilik, perancang, pembangun, pelaksana, dan pengguna. Ini membantu memahami hubungan antara bisnis dan teknologi. Selain itu, kerangka kerja transformasi digital digunakan untuk merancang strategi digitalisasi, berfokus pada penerapan teknologi baru seperti AI, cloud computing, dan analitik big data. Terakhir, kerangka kerja manajemen proyek seperti Prince2 dan PMBOK sangat penting untuk memastikan pelaksanaan strategi SI. Mereka meningkatkan efektivitas dalam merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi SI. Kesimpulannya, mengembangkan rencana strategis SI membutuhkan kombinasi yang tepat dari alat, metodologi, dan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Alat seperti Balanced Scorecard dan analisis SWOT membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan. Metodologi seperti SIS dan Strategic Grid McFarlane memandu perencanaan strategis secara sistematis. Kerangka kerja seperti COBIT, TOGAF, dan Zachman membantu mengelola arsitektur dan tata kelola SI. Memilih kombinasi yang tepat dari elemen-elemen ini menentukan keberhasilan strategi SI Anda dalam mendukung tujuan bisnis organisasi Anda. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa panduan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten lainnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami percaya bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Mari kita jadi agen perubahan bersama dan semoga kita dapat mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma Bermutu.